wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mana pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya. Dan alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu ini. Ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Taib, kita melanjutkan membaca dari sebuah risalah yang ditulis oleh seorang ulama yang memiliki perhatian terhadap perkara manhaj, yang sekali lagi kemarin dalam muqaddimah bahwasanya tulisan beliau ini diberikan rekomendasi oleh dua orang ulama kibar
Ini Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, dan juga diberikan pengantar oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala. Ya sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salfik Al-Dhafiri, yang beliau beri judul kitab ini Hakikat atau Hakikatu Manhajis Salafi. Hakikat manhaj dari para pengikut salaf. Dan kemarin sudah kita baca mukadimahnya sampai selesai. Sekarang kita memasuki pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali penulisan kitab beliau ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awwal. Pasal yang pertama. Nas'atul Manhajis Salafi. Awal kemunculan manhaj salafi. Innal manhaj salafi wa imtidadun lisabilil anbiya'i wal mursalin alaihimussalam. Bahwa sesungguhnya manhaj salafi merupakan kepanjangan dari jalan para nabi dan para rasul. Semoga keselamatan atas mereka. Mundu an amarallahul jinna wal insa bi ibadatih. Yaitu sejak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi manhaj salafi itu sebenarnya kepanjangan dari jalan para nabi, jalan para rasul. Bagaimana cara beragamanya para nabi dan para rasul yang itu ada semenjak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah dari kalian yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup sebagai ujian. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya, paling benar amalnya, paling benar jalan di dalam beribadah kepada Allah. Amalan yang benar adalah yang mengikuti Nabi. Tentunya kalau kita mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah amalan yang benar. Karena Nabi sudah menunjukkan jalan manhaj bagaimana beragama. Maka kita diuji oleh Allah. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beramal? Fa innallaha ta'ala khalaqa Adama wa zaujahu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dan istrinya. Wa ujadahuma
fil jannah, dan Allah menempatkan keduanya di surga. Wa ausahuma ihtibaran wabtilaan, dan Allah pun berwasiat kepada keduanya sebagai ujian dan cobaan. Wasiatnya apa? Bi adamil akli min syajaratin fil jannah, untuk tidak memakan satu buah ya dari pohon di antara pohon di surga. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa, kemudian Allah tempatkan di surga, kemudian Allah berwasiat kepada keduanya sebagai ujian dan cobaan. Yaitu Allah berwasiat kepada mereka untuk tidak memakan satu buah di antara pohon-pohon di surga. Jadi pohon-pohon di surga itu banyak bermacam-macam, lezat-lezat. Tapi Allah memberikan satu ujian, satu cobaan untuk tidak mendekati satu pohon. Kemudian wahadzarahuma min ta'ati syaitan, dan Allah memperingatkan keduanya dari mentaati syaitan. Diperingatkan agar jangan sampai mentaati syaitan. Walakinna syaitan azallahuma, akan tetapi syaitan menggelincirkan keduanya. Wadalahuma bighurur, dan syaitan merayu keduanya dengan tipuan. Syaitan merayu keduanya yaitu Adam dan Hawa dengan tipuan. Hatta akala minha, sehingga keduanya pun makan buah dari pohon tersebut. Pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya tersebut. Fakanatin natijatu an uhbita ilal ard, maka akhir dari akibatnya akhir dari perbuatannya karena mereka berdua makan buah dari pohon yang dilarang tersebut, akibatnya mereka berdua diturunkan ke bumi. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahumus syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin wa qasahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur falamma dhaqas sajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqatil jannah. Fanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kumas syajarah wa akul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Ini surat Al-A'raf ayat 19 sampai ayat 22. Ya, Allah menceritakan kejadian ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Dan kamu berdua makanlah darinya dari mana saja yang kamu kehendaki. Dan sekali-kali janganlah kamu mendekati pohon itu.
yang akan menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Tetapi setan memberikan bisikan-bisikan yang jahat. Ya, memberikan waswis, bisikan-bisikan, usulan-usulan, rayuan-rayuan yang jahat kepada keduanya, bahwa ia akan menyingkapkan kepada mereka aib mereka yang selama ini tersembunyi bagi mereka. Setan berkata, Robmu telah melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan untuk mencegah kamu menjadi malaikat dan orang-orang yang kekal, orang-orang yang tidak mengalami kematian. Dan ia bersumpah kepada mereka berdua, sesungguhnya aku ini adalah penasehatmu yang tulus. Demikianlah setan menjatuhkan mereka dengan tipu daya. Dan ketika mereka memakan buah dari pohon itu, maka aib mereka tampak bagi mereka. Aurat mereka tampak bagi mereka. Dan keduanya pun mulai menutupi diri mereka dengan dedaunan dari surga. Kemudian Rabb mereka memanggil, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan bukankah aku telah memperingatkan kamu bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata? Ya, surat Al-A'raf ayat 19 sampai ayat ke-23. Kemudian beliau melanjutkan. Fa'aqara bidzambihima wastaghfara rabbahuma wa taba ilaihi fataballahu ta'ala alaihima wa ahbatahuma fil ard. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Kemudian kata mu'alif setelah beliau menyampaikan ya, ayat dari surat Al-A'raf tadi, beliau mengatakan fa'aqara bidzambihima, maka keduanya mengakui dosanya. Yaitu Adam dan Hawa mengakui dosanya. Wastaghfara rabbahuma, dan keduanya pun meminta ampun kepada Rabbnya, kepada Rabb mereka berdua. Wa taba ilaih, dan Allah pun ya, memberikan taubat ya, dan mereka bertobat kepadanya. Fataballahu ta'ala alaihima, maka Allah pun menerima tobat ya, memberikan tobat atas keduanya. Wa ahbatahuma fil ard, dan Allah pun menurunkan keduanya di bumi. Jadi ini kronologisnya nanti ya. Sebelum masuk, kenapa sih manhaj salafi itu merupakan kepanjangan dari manhaj para nabi. Maka keduanya pun memohon kepada Allah, kepada Rabb-nya. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Allah berfirman, turunlah, kamu adalah musuh. Sebagian dari kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Bagimu di bumi ada tempat tinggal dan rizki sampai waktu yang ditentukan. Di sanalah kalian kekal, dan di sanalah kalian hidup, dan di sanalah kalian mati, dan di sanalah kalian akan dibangkitkan kembali.
Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, summa aujadallahu ta'ala min sulbihima dzurriyyatahuma. Kemudian Allah menjadikan, Allah Ta'ala menjadikan dari sulbi keduanya keturunan-keturunannya. Allah menjadikan dari sulbi Adam dan istrinya keturunan-keturunannya. Wa akhadha alaihimul ahda. Dan Allah pun mengambil atas mereka, yaitu keturunan-keturunan Adam, Allah mengambil perjanjian atas mereka. Wahum fi dhahri abihim. Ketika mereka masih ada di tulang punggung bapaknya, yaitu Adam. Wa fi dhuhuri abaihim. Dan ketika mereka masih di tulang punggung ayah-ayah mereka. Maksudnya ketika mereka masih di sulbinya ayah-ayah mereka. Ayya'budullaha wahdahu la syarikalah. Agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Wa annahu khalaqahum lidzalik. Dan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan mereka itu untuk hal tersebut. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah saja. Dan tidak menyekutukannya. Dalam surat Al-Baqarah misalnya Allah berfirman, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan bahkan dengan jelas Allah menunjukkan tujuan penciptaan kita dan jin. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yaitu untuk mentauhidkan aku. Kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah kepada Allah saja. Dan tidak berbuat syirik kepadanya. Bahkan Allah sudah mengambil janji kepada kita. Allah sudah membuat janji atas kita dan kita sudah berjanji sejak kita berada di tulang sulbi bapak-bapak kita. Telah diambil janji oleh Allah agar kita beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan di dalam perkataan beliau selanjutnya, beliau pun mengatakan, mana tadinya? Wa annahu khalaqahum lidzalik. Dan bahwasanya mereka diciptakan untuk tujuan tersebut. Wa fattarahum alaih. Dan bahkan Allah memfitrahkan mereka di atasnya. Fitrah kita itu di atas tauhid. Fitrah kita itu di atas tauhid. Kita diciptakan oleh Allah dan kecenderungan fitrah kita itu di atas tauhid. Maka Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, Innal mauludu yuladu alal fitrah.
bahwasanya setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Wa abawahu yuhawidanihi ayu majisanihi ayu nasironihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Padahal fitrah kita itu Islam. Maka terkadang fitrah ini ya, akan muncul pada diri seseorang bahkan ketika dia kafir, bahkan ateis. Kadang-kadang muncul. Ya, makanya dikisahkan ada seorang ateis yang dia itu, saya pernah membaca kisahnya ya. Ketika dia itu seorang ateis dan dia itu seorang tentara. Ketika dikepung musuh tanpa dia sadari, maka fitrahnya mengucapkan dengan fitrahnya, mengucapkan, ya Tuhan tolonglah aku. Karena pada dasarnya fitrah kita itu ketika diciptakan oleh Allah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun telah diambil janji oleh Allah sejak kita berada di tulang sulbi bapak-bapak kita. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 172 sampai 162 sampai 174. Surah Al-A'raf ayat 172 sampai 174. Yang bawa Al-Quran dibuka. Ya. Allah berfirman, wa id akhadna rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati la'allakum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, ya, benar. Jadi Allah sudah menyaksikan. Ketika mereka masih berada di tulang sulbi bapak-bapak mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh mereka bersaksi, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Kalau mereka mengatakan, iya, bala, betul. Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Agar di hari kiamat kelak kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap kekuasaan Rabb kami. Atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Rabb kami sejak dahulu. Sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Yang demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar kalian kembali. Nah, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di sini Allah menceritakan bahwa Allah lah yang telah mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi-sulbi bapak-bapak mereka. Dan Allah telah mengadakan persaksian atas diri mereka. Jadi sejak kita di tulang sulbi bapak-bapak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil persaksian atas diri kita bahwasanya Allah itu Rabb, pemilik kita. Bahwasanya Allah itu sesembahan dan tidak ada sesembahan selain Dia. Dan Allah menjadikan hal tersebut di dalam fitrah pembawaan kita. Fitrah bawaan kita ketika kita lahir terbawa ini, persaksian ini. Kita telah menyaksikan bahwasanya Allah itu Rabb dan bahwasanya Allah itu satu-satunya sesembahan kita. Nah, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga pernah membaca dalam surat Ar-Rum ayat 30 misalnya, yang Allah mengatakan, fa'akim wajhaka littini hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Apa kata Allah di situ? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Kita itu diciptakan di atas fitrah. Ya? Kita itu diciptakan di atas fitrah. Dan kita akan tetap di atas fitrah tersebut kecuali ada yang menyimpangkannya. Dan kita telah diambil perjanjian di atas fitrah tersebut. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Rawah Syaikhon an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu lirrajuli min ahlin nar yaumal qiyamah. Dikatakan kepada seorang laki-laki dari ahli neraka nanti di hari kiamat. Ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai' akunta muftadiyan bih. Dikatakan kepada seorang laki-laki dari kalangan ahli neraka nanti di hari kiamat, yaitu ditanyakan, bagaimana menurutmu jikalau engkau memiliki apa yang di atas muka bumi ini dari sesuatu? Maksudnya apa? Jika engkau memiliki suatu harta di atas muka bumi ini, akunta muftadiyan, apakah engkau ingin menebus dengannya? Akunta muftadiyan bih, apakah engkau ingin menebus dengannya? Qol, Rasulullah bersabda, fayaqul, maka laki-laki itu mengatakan, na'am, iya. Seandainya aku punya harta, aku akan tebus diriku. Ya, qol. Fayaqul, Rasulullah bersabda, maka dikatakan kepadanya, yaitu Allah berfirman kepada laki-laki tersebut, qad aradtu minka ahwana min dzalik. Sungguh aku telah meminta darimu yang lebih ringan dari itu. Yang lebih ringan dari itu. Qad ahadtu alaika fi dhahri adama an la tusyrika bi syai'a. Sungguh aku telah mengambil atasmu perjanjian ketika engkau berada di tulang punggung Adam, yaitu di tulang sulbi Adam, alla tusyrika bi syai'a, agar engkau
tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Fa'abaita, akan tetapi engkau menolaknya. Illa antusrika bi, kecuali engkau tetap berbuat syirik. Ya. Nanti orang-orang yang melakukan kesyirikan dan dia menjadi ahli neraka akan ditanya oleh Allah, bagaimana pendapatmu jika engkau memiliki harta dunia? Apakah engkau ingin menebusnya dengan harta tersebut agar engkau tidak masuk neraka? Maka orang itu mengatakan, naam, iya. Dan Allah mengatakan kepadanya, sungguh aku telah meminta kepadamu yang lebih ringan dari itu. Yaitu ketika engkau masih berada di tulang sulbi Adam, aku telah mengambil janji atas dirimu agar engkau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tetapi engkau menentang, engkau menolak, kecuali engkau tetap berbuat syirik. Wa qad dhalal ibadu ala hadzal mitsaq. Kata beliau, dan sungguh seorang hamba itu tetap cenderung di atas perjanjian ini. Ketika kita dilahirkan, kita itu sebenarnya tetap cenderung di atas perjanjian ini, di atas fitrah ini. Fitrah kita itu bertauhid. Ya. Maka disebutkan oleh beliau, wa ala tauhidillah, dan di atas tauhid, mentauhidkan Allah. Asrota kurunin, selama 10 kurun. Hatta istilat humus syaitan, sampai setan menyimpangkan mereka. Andzalik, dari fitrah tauhid tersebut. Wa haraftuhum an tauhid, dan menyelewengkan mereka dari tauhid. Rawah Muslim fi sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An ibad Iyad ibni hilang ya, kena tetesan air hilang ini. Radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum syaitan wa adallathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis qudsi ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku lurus, berada di atas tauhid seluruhnya, dan bahwasanya mereka didatangi setan, setan mendatangi mereka, dan maka setan pun menyesatkan mereka, menyimpangkan mereka dari agama mereka, dan mereka mengharamkan apa yang telah aku halalkan kepada mereka. Nah, ikhwas sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan lurus, dalam keadaan bertauhid. Fitrah kita itu bertauhid. Lalu disimpangkan oleh syaitan, sehingga kita pun menyimpang dari tauhid. Sebagaimana Adam dan Hawa digoda oleh syaitan sehingga memakan buah terlarang. Maka demikian, kita ini telah membuat perjanjian dengan Allah. Kita telah menyaksikan keesaan Allah sejak kita di tulang-tulang sulbi bapak-bapak kita. Kita telah bersaksi,
Kita pun dilahirkan di atas persaksian ini, kita lahir di atas fitrah, dan setanlah yang menyimpangkan kita. Disebutkan di sini 10 kurun dari Nabi Adam hingga Nabi Nuh. Disitulah di awal mula setan itu menyimpangkan fitrah manusia. Sehingga mereka melakukan kesyirikan. Nah, iwas sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya ya. Kita lanjutkan besok. Masih pasal pertama. Ya, kita baca pelan-pelan supaya kita tahu bagaimana manhaj salafi itu hakikatnya seperti apa. Kalau manhaj para nabi mengembalikan manusia ke atas fitrahnya, yang fitrahnya bertauhid, kemudian para nabi dan para rasul mengembalikan mereka di atas fitrahnya ini agar kembali manusia itu bertauhid, maka dakwahnya salafi pun begitu. Mengajak manusia untuk bertauhid. Dan tidak ada yang lebih fokus, lebih perhatian kepada masalah tauhid sebagaimana para nabi kecuali dakwah salaf. Kecuali dakwah salaf. Antum bisa perhatikan dakwah-dakwah yang lain. Tidak ada dari mereka yang memfokuskan dan mengutamakan masalah tauhid. Padahal para nabi, para rasul memfokuskan ini. Sehingga benarlah bahwasanya manhaj salafi itu perpanjangan dari manhajnya para nabi dan para rasul. Ya, nanti arahnya demikian dari pembahasan beliau ini. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita agar kita lebih tahu, lebih mengenal apa itu manhaj salafi. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.